40 menit. Jadi kalau 40 menit kali 8 berarti 4 kali 8 32 ya. 320 menit ya. Nah, sekitar 320 dibagi 60 berapa? 6 kali 5 300 kan ya. Berarti sekitar 5 jam 20 menit dalam satu hari. Nah, jadi perlu diingat tadi BSM itu adalah bukan Bandung Supermall ya. Kalau di Bandung ada namanya BSM itu Bandung Supermall. Kalau di sini Matos Malang Town Square. Nah, jadi BSM ini beban siswa belajar per minggu. Beban siswa belajar per minggu. Mana ya spidolnya? Saya takut lupa karena nggak catat. Nggak ada spidol yang kemarin-kemarin deh. Ya sudah, kalau nggak ada catat aja ya. Yang nyatat masih ingat ya. Kemudian yang kedua ada beban besar kelas, besar kelas. Nah, ini juga besar kelas yang berbeda dengan ada aturannya ya. Besar kelas itu berapa banyak jumlah siswa dalam satu kelas. Jadi yang perlu kalian catat, berapa sih banyaknya siswa yang ada dalam satu kelas itu. Kebijakannya untuk SD itu, kalau SD yang kelas rendah tadi ya, itu kebijakannya sebetulnya maksimal 29. Dalam satu kelas itu 29 orang anak. Ya. Tapi ada juga sih kalau SD yang misalkan swasta yang berbayar mahal itu bisa 20 gitu ya. Nah, nanti soalnya ini kan dalam menghitung ini saya tentu akan memberikan soal itu, bisa saya gunakan besar kelasnya 25 misalkan untuk kelas rendah. Karena rentang besar kelas untuk SD itu antara 20 sampai 29. Atau kadang sih 30 juga ini ya. Kalau di katakanlah di sekolah daerah, Pak ini cuma lebih satu orang gimana Pak, ya udahlah fleksibel lah itu ya. Hanya ini saya berbicara dari sisi aturannya ya. Kalau SMP, SMA atau SMK berapa? Nah, ini juga tentu ada kebijakan tersendiri. Untuk SMP itu maksimal itu 35. 35 itu paling banyak dalam satu kelas ya. Ini di luar kebijakan COVID ya. Kalau COVID kan 50% dari kapasitas ya. Nah, kalau SMP itu 35 harusnya. Kalau kalian waktu SMP merasakan jumlah di siswa saya di kelas saya ada sampai 40, Pak. Nah, itu memang ya bisa jadi ya kebijakan lokal aja yang secara aturan itu 35. Memang kalau SMA itu maksimal 40, maksimal ya 40 itu. Jadi SMA, SMK, kadang SMK itu lebih sedikit sih. Nah, ini secara yuridis maksimal 40. Boleh kurang. Nah, untuk lebih itu sebetulnya enggak boleh. Karena sekarang kan jumlah siswanya sudah didaftarkan di Dapodik ya. Nah, data pendidikan. Sama halnya seperti kalian ini kan NIM-nya sudah terdata di PD Dikti ya. Itu PD Dikti pangkalan data ya, pangkalan data Dikti. Jadi nggak bisa nanti ada mahasiswa ilegal gitu masuk ke sini. Nah, sama juga dengan dosennya. Dosen itu terdata di PD Dikti. Jadi kalau ya di UM nggak semuanya dosen terdata di PD Dikti ya. Jadi legal. Yang keempat ini tentang beban mengajar guru per minggu. Ya, beban mengajar guru per minggu itu yaitu banyaknya jam yang harus atau banyaknya jam ya, dia bekerja. Ya, seorang guru dalam satu minggu berapa banyak dia bekerja. Secara ini di Permendiknas tahun 2007 memang kewajiban guru itu 24.
Jadi kalau 24 jam dalam 1 minggu ya, 24 jam dalam 1 minggu, berarti kalau dibagi 5 ya, itu ketemunya hampir 5 jam ya dalam 1 minggu. Nah kalau ini bukan jam belajar, bukan jam pelajaran, ini jam yang sesungguhnya ya, 60 menit. Jadi kewajiban seorang guru itu dalam 1 hari ya minimalnya 5 jam di sekolah. Tapi faktualnya sebetulnya banyak yang lebih dari itu. Atau ada juga yang kurang dari itu ya. Ya, yang kurang dari itu datang ke sekolah, ngajar sebentar, bla 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 bla, pulang gitu. Tapi sekarang relatif lebih ini karena harus fingerprint gitu ya, dengan siasat fingerprint. Kalau dulu bisa jadi dia datang ke sekolah hanya sebentar lalu ya beraktivitas di tempat lain, bukan pulang ya. Nah, ini sebagai pengetahuan, kalau dosen berapa Pak? Gitu kan. Kalau dosen itu kewajibannya 12 SKS. Kita tidak menghitung dosen, tapi ini sebagai pengetahuan aja. Dosen itu kewajibannya mengajar 12 SKS. Mengajar di kelas lah ya, belum penelitian, pengabdian, publikasi ilmiah. Gitu. Jadi kalau saya dilihat tetangga saya itu seolah-olah saya itu pengangguran. Kadang kalau hari Senin saya kan nggak ada jam ngajar nih. Hari Senin nggak ada jam ngajar. Ya saya ke kantor untuk paling kalau ada rapat gitu ya, untuk yang lain. Jadi kalau hari Senin saya bisa cuci mobil, jam 8 masih cuci mobil. Mas libur tak Mas ya? Gitu ya. Kok jam 8 masih cuci mobil? Ya. Apalagi yang dosen dengan tugas tambahan. Itu harusnya sedikit ya. Saya itu kewajiban saya hanya 6 SKS dalam 1 semester ini ngajar itu. Tapi faktualnya saya terjadwal 27 SKS. Jadi dosen dengan tugas tambahan itu kan kalau kajur, kaprodi itu 8 SKS sorry. Kalau dekan 6 SKS. Dekan, wakil dekan itu cukup 6 SKS. Nah, tapi Pak Bambang Budi juga banyak itu ngajarnya, bisa sampai 20 SKS. Ya, tidak tahu karena memang dosennya yang kurang atau memang mahasiswanya yang banyak gitu ya, kelasnya yang banyak, atau yang ketiga adalah karena memang dosennya diidolakan gitu. Diidolakan. Oke, itu intermezzo. Jangan dianggap serius gitu ya. Karena kalau terlalu serius kalian ini terutama yang di rumah ini leye-leye sambil tiduran ya. Ya, sekarang kita praktekkan. Coba kita hitung berapa banyak jumlah guru yang dibutuhkan dengan formula ini ya. Coba kalian nggak ada yang bawa spidol ya? Mas ngambil Mas, ya ngambil Mas. Saya biasanya di tas ada gitu simpenan. Pas sekarang minta aja gitu Mas. Nanti akan saya bawa. Misalkan ya, kita akan menghitung dari saya ini menebak aja. Misalkan ada 2.600 siswa. Coba 2.600 siswa. Nah, ini di halaman berikutnya aja ya. Jadi jumlah siswa ada 2.600. Kemudian apa yang kedua itu? Beban BSM ya? Beban siswa belajar ya. Nah, ini katakanlah siswanya itu siswa apa? Ini saya contohkan misalkan siswa SD rendah ya. Siswa SD rendah. Berarti BSM-nya berapa kalau rendah? 30 ya. 30. Nah, kemudian beban kinerja gurunya berapa? 20 berapa? 24 ya. Iya, 24 guru kan.
Kemudian besar kelas ya, besar kelas 24, besar kelas, sorry. Besar BK ini besar kelas ya. Besar kelas itu 29, tapi saya jadikan 26 aja ya. Besar kelas. Nah, ini baru sekarang beban kerja guru ya. Apa tadi singkatannya? BMG ya. Beban mengajar guru ya. 24. Nah, berapakah jumlah guru yang dibutuhkan? Berapa jumlah guru yang dibutuhkan? Biar yang di rumah sekalian lihat. Berapa, Mas? Kembalinya ke rumus ini ya. Beban siswa belajar per minggunya. Beban siswa, oh ya benar, beban siswa per minggu 30. Nah, besarnya kemudian beban mengajar guru. Nah, dibutuhkan gurunya 125. Jadi kalau ada 2.600 siswa, maka kebutuhan gurunya 125. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, dari hasil rumus ini baru kebutuhan guru total ya. KGT itu kan kebutuhan guru total. Nah, kita tentu akan nah, kalian bisa lihat juga ini angkanya cukup ideal ya, dengan 125 orang guru itu satu guru melayani 21 anak. Itu ideal. Angkanya masih ideal. Jadi sekarang kita akan lihat rumus yang kedua, yaitu kebutuhan guru. Kalau ini KGT ya. Iya, hati-hati. Balik. Iya, hati-hati. Nah, coba ke rumus ini. Nah, ini rumus ini KG itu kebutuhan guru. Nah, kita kan ada rumusnya ini ya, KGT dikurangi GG, ini guru yang ada. Ini sederhana aja sebetulnya. Hanya tinggal nanti kita itu memilah data. Memilah data dari mana? Dari guru yang ada itu. Misalkan ya, ini kan KGT-nya 125. Kita itu berarti 125 dikurangi guru yang ada. Nah, guru yang ada itu berapa? Guru yang ada itu ini bisa hanya satu sebetulnya. Yang pertama ya, kita harus punya data tentang ya jumlah guru, betul. Jumlah guru. Yang kedua, kita harus punya data tentang usia. Ya, ini bisa diperoleh dari mana? Dari NIK-nya. Ya. Ya. Masa pensiun guru usia berapa? 60. Sekarang 60. Yang dulu 58. Nah, sekarang guru itu usia masa pensiunnya 60. Kalau dosen yang tidak guru besar 65. Yang guru besar 70. Ya.
Saya sebetulnya pengen jadi guru besar, tapi nggak mau pensiun di usia 70. Males amat tuh jadi dosen itu, pensiun sampai 70 tahun. Begitu pensiun, udah nggak bisa apa-apa ya. 70 tahun ya, kalau kesehatannya bagus lumayan, paling hanya bisa nyapu-nyapu. Gitu. 70 gitu kan. Jadi kalau saya itu pensiunnya sebetulnya ya usia 50 itu pensiun nggak apa-apa ideal gitu, tapi gaji tetap gitu. Artinya ada income yang lain lah. Kalau 50 tahun, kalau TNI ini bagus sebetulnya, sehat. Kenapa? TNI itu pensiun usia 55. Nah, usia 55 TNI, kecuali perwira ya, kalau perwira itu sampai 58. Seperti sekarang kan jenderal, tahu Panglima? Jenderal siapa tuh yang orang Singosari? Ya? Oh, bukan orang Singosari ya. Nah, beliau usia 58 pensiun. Kan masih kuat lah gitu kan untuk angkat-angkat beban apa nyangkul maksudnya gitu kan. Nyangkul atau apa. Jadi petani, masih produktif gitu. Kalau dosen usia 70 tahun suruh jadi petani, kelelep di sawah. Nah, ini masa usia pensiun guru 60. Ini guru sudah ditaikan ya tadi dari sebelumnya 58 sekarang 60. Fungsional, karena fungsional. Oke, jadi untuk apa data ini? Nah, untuk apa data usia pensiunnya di usia 60? Kita tentu bisa membuat perkiraan. Jadi kalau ya 5 tahun yang akan datang, misalkan ya, saya menuliskan ada 2 guru usia 57. Ada 1 guru usia 58. Ada 4 guru usia 59. Terus ada misalkan dua guru memasuki usia 60. Berarti tahun ini dia akan pensiun. Itu kan. Nah, data ini ya otomatis kalau kita misalkan menghitung kebutuhan guru untuk ini misalkan ini tahun berapa jumlah guru yang dibutuhkan tahun sekarang kan 21 berarti ini sebut aja 22 ya. 22. Kalau tahun 2022 berarti butuh gurunya 125. Misalkan saya tambah datanya. Jumlah guru yang ada itu katakanlah 90. Ya. Nah, 90. Pertanyaannya, ini pertanyaannya. Berapa guru yang dibutuhkan? Berapa guru yang dibutuhkan tahun 2024 jika pertumbuhan jumlah siswa 0,3%. Jadi itu masa nggak bisa. Tahun 2024
Berarti kita ini kan soalnya sudah, jika pertumbuhan siswanya 0,3%, maka kita menghitung dulu proyeksi jumlah siswa kan ya. Jadi tadi jumlah siswanya adalah 2.600 kan. Nah, tinggal ya 2.600 itu tahun 2021. 2.600 kalau dikali 0,3% berarti berapa? Kita akan cari jumlah siswa tahun 2022. Ya, ini daripada pakai whiteboard keingetan ke sini aja. Nah, kita sekarang kan berarti jumlah siswa 2022. Lalu 2022 berarti 2.600 ya tadi ya. 2.600 dikali 0,3% ya. Hasilnya berapa? 7,8 ya. Kalau 7,8 berarti 8 orang lah ya sebetulnya. 8 orang. Nah, berarti tadi yang 2.600 ditambah 8. Jadi jumlah siswanya 2.608. Kan gitu. Berikutnya kita akan mencari tahun 2023. Jumlah siswa 2023. Ya. Kalau sekarang berarti yang tadinya 2.600 jadi 2.608 dikali 0,3. Ini kecil ya, makanya kecil. Ya, dibikin kecil dulu lah, nggak usah banyak-banyak. Ini berapa? Sama ya? Ya, karena nambah 8 mungkin ya. Ya, anggap aja 8 lagi ya. Tambahannya. Berikutnya sampai tahun 2024 ya. Ini 2.616 ya. 16 dikali 0,3 sama dengan sama juga. Ya. Berarti isinya di sini akan ada siswa 26 26 24. Oke. Nah, kalau sudah ketemu siswanya baru sekarang ke rumus kebutuhan gurunya. Ya. Kebutuhan guru. Nah, ini KGT untuk 2021 tadi 125 ya. 125. Sekarang KGT untuk 2022 berapa? Dengan jumlah siswanya 22 itu 2608 ya. Belum, nanti belum masuk. Nanti saya tambah. Tenang, sabar. Ini masih KGT. Nah, kalau guru yang pensiun itu setelah KG.
Ada yang rumahnya daerah Probolinggo enggak? Probolinggo baik kota maupun kabupaten. Enggak ada ya? Kalian mau saya ajak riset di Probolinggo. Sekaligus tugas akhir dari mata kuliah ini. Minggu nanti kita komunikasi, mungkin saya masih ini sih ya, masih komunikasikan dengan kepala bidangnya supaya waktunya longgar. Bukan waktunya longgar, terjadwal. Kalau longgar pejabat ini susah, nggak ada longgarnya. Tapi kalau dijadwal kan bisa. Kita nanti kalau sudah mengerti tentang instrumen, nah saya ajak, tapi banyak juga ya ini kelasnya 3 kelas. 3 kelas ke Probolinggo. Berapa ini sudah ketemu? Ini? Banyak amat. Berapa? 125,4. Ya sama. Ini? Saya kira nggak akan jauh beda sih. Paling 125 atau terakhirnya 126. Oh panas ya? Belum nyalakan emang AC-nya ya? Berapa yang 2023? 125,8 ya. Ini nyampe 126. Nah, ini kan kebutuhan guru total ya. Sekarang kita akan mencari kebutuhan gurunya dengan cara berapa kebutuhan guru. Kebutuhan guru itu dilihat dari ini kan. Dengan kriteria yang ini. Guru yang tahun 2021 itu 125. Kemudian berarti yang usianya, nah ini yang usianya 57, berarti dia akan usia 60 itu di tahun 23 atau 23 ya? Ya benar ya? Enggak, 24 lah. 24 lah, 21 tambah 3 kan? Nah, berarti di tahun 2024 itu akan pensiun 2 orang ya. Nah, berarti kita gini aja. Ini min 90 min 2 ya. Itu kan? Nah, kalau yang usianya 58 sekarang dia kan akan pensiun
berarti dua tiga ya. 23. Nah, ini masih berubah nih nanti. Yang 90 ini masih akan berubah ya. Ini kita masih sementara aja. Min 90 min 1 ya. Kemudian yang 22 itu yang pensiun berapa? 22 itu berarti sekarang usianya ini ya. 4 ya. 4. Nah, jadi ini akan dikurangi 90 dikurangi. Ini akan dikurangi 90 dikurangi 2 ya. Nah, oke. Ini berapa hasilnya? Yang ini tentu jadi 125 dikurangi 90 ya. 125 dikurangi 92. Hasilnya? 33, Pak. Oke, nah gitu yang di rumah. 33. Oke. Nah, berarti ini adalah kebutuhan guru totalnya. Dari guru yang idealnya 125, guru yang adanya 90, kemudian yang pensiun 2. Sebentar, sorry. Yang pensiun 2. Ya. Guru yang ada, ini kan guru, sorry, bukan mengurangi ini. 2 ini tidak mengurangi yang, tidak menambah ke 90 berarti. Justru mengurangi yang 90. Ya kan? Karena yang 90 itu terkurangi 2 orang pensiun. Jadi ini harusnya 88. Ya min 2-nya dihilangin gitu. Ini min 2-nya dikurung aja ya biar beda bahwa ini adalah guru yang pensiun. Berarti kekurangan gurunya berapa? 37 ya. Nah, sekarang yang ini 125 itu tadi dari 90 itu sudah dikurangi 2 kan? Berarti jumlah gurunya di sini adalah 88 ya. 88 dikurangi 4 lagi kan? Jadi jumlah gurunya ada 84 ya. Nah, sehingga kekurangannya menjadi banyak nih. 41, betul. Kemudian ini juga, ini berarti jumlah gurunya 84 ya. 84 dikurangi 1. Berarti ini biar enggak, kalau yang enggak ikut kuliah nanti bingung lihat data angka ini. 83, bingungnya karena saya tidak memberi keterangan. 83, nah berarti jumlah kebutuhan gurunya kalau ini 42 ya, betul. Sekarang juga sama, ini menjadi 83 ya. 83 dikurangi 2 ya. Jadi 81 ya. 81. Kebutuhan gurunya jadi 44. 44 atau 45? 45. 45 ya dibulatkan ya. Oke, nah gitu caranya. Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang. Ya. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung berapa jumlah guru yang dibutuhkan untuk ya sebuah proses pendidikan ya untuk melayani 2.600 siswa. Nah, ini kalau pertumbuhannya kecil 0,3, tapi kalau pertumbuhannya misalkan 1 saja, 1%. 1% itu dari 2.600 sudah 26 ya. 6 siswa, 2% berarti sudah 32 siswa. Itu otomatis akan nambah
ya banyak lagi buku guru yang dibutuhkan. Nah udah gitu aja. Cepet kan kuliahnya. Sekarang kita ganti ke instrumen ya, ganti ke instrumen. Saya kemarin sudah bikin suatu riset yang akan saya terapkan. Oh ini di stop dulu deh biar nggak bingung. Nah kalau buka folder ini nih banyak projectnya. Sampingannya dosen itu riset. Jadi kalau jadi dosen mau banyak uang harus riset. Riset dan dibayar sama orang lain gitu ya. Nah, kalau kuliah di jurusan AP nggak ngerti yang kayak gini, nggak bisa dapat proyek. Paling proyeknya kecil-kecil. Kalau ngerti yang kayak gini, bisa ngajukan proyek riset. Karena dinas-dinas pendidikan itu membutuhkan hasil pengolahan datanya. Bagaimana? Nah ini saya kasih contoh. Oh yang di rumah belum saya share screen sebentar. Yang di rumah mau tahu dah? Hah? Mau, Pak. Iya, Pak, mau tahu. Mau tahu. Enak aja diam di rumah saya mau tahu. Nah ini ya, ini instrumen. Jadi instrumennya kayak gini aja kalau di ilmu perencanaan itu. Kita akan menjawab bagaimana kondisi penduduk dan calon siswa. Nah, ini contoh ya di SMP Probolinggo ya. SMP Kota Probolinggo di Kecamatan Kademangan. Ada orang Probolinggo nggak nih yang di rumah? Nggak ada juga ya. Nah, ini jumlah penduduk usia sekolah. Jadi kita memang instrumennya itu form pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Jadi ini tahun 2020 sampai 2016 sampai 2020 kan. Nah, ini kan 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang. Ini usia 0 sampai 1 2,5 57. 57 ini kan 57 ini kan TK ya. TK 7 12 ini SD, 13 19 ini SMP-nya. Nah, kita mencari data ini sebagai resource-nya kita menghitung. Kemudian kita berbicara tentang APK APM. Berapa APK APM SD SMP kecamatan ini? Ini juga sama karena APK APM ya kita akan mencari jumlah siswa SD, siswa SMP, siswa SD usia 7 sampai 12. Masih ingat ya cara rumus menghitung APK APM kan? Siswa SMP untuk 13 sampai 15. Nah, ini formnya. Kemudian berapa lulusan SDMI sederajat di Kecamatan Kademangan dalam 5 tahun terakhir? Nah, ini jumlah siswa total. Jumlah siswa SDMI sederajat. Ini kan untuk melihat sebetulnya sih udah kebaca dari data di atas, tapi untuk memperjelas aja. Ini untuk membuat proyeksi, sorry. Tahun 20, 2019, 18, 17 sampai 16 ya. Jumlah siswa total berapa? Jumlah siswa yang tinggal kelas berapa? Siswa DO, siswa mutasi keluar, dan siswa mutasi masuk. Nah, ini formnya kita ya. Kemudian, nah ini karena kita itu sekarang
selalu menggunakan zonasi, ya, maka ada pertanyaan lokasi, ya. Lokasi sekolah lama, artinya ini karena ini kepentingan ini aja, kepentingan kekhususan. Ini bukan untuk riset. Kalau untuk riset kalian saya ganti aja. Jarak, biasanya sih sekarang kita dengan Google itu alamat siswa di mana itu sudah bisa dilihat kan ya dari Google. Kalau ini katakanlah ya, kita akan mengidentifikasi rumah ke SD, ya, ke SD. Rumah ke sekolah dasar. Rumah ke SD. Ini saya ganti jarak rumah ke SMP. Nah, ini yang jarak rumahnya dari SD, dari rumah ke SD, misalkan yang 1 kilometer ada berapa, yang jaraknya ke SMP yang 1 kilometer ada berapa. Pertanyaan berikutnya, berapa proyeksi perkembangan calon siswa SMP? Ini belum komplit ya, saya tambahkan dulu. Yaitu berapa guru yang ada. Guru yang ada nanti untuk menghitung KGT itu. Misalkan saya ambil dari sini aja. Ada penyebab lain selain pensiun yang menyebabkan guru berkurang, apa tuh? Kematian, benar. Tapi itu bisa kita prediksi ya, dan tidak boleh memprediksi. Tapi itu faktual, pasti ada aja yang kayak gitu. Berapa guru yang ada, berarti ini kita ganti dengan ini jumlah guru, kemudian ini diganti dengan usia guru. Nah, ini lebih sedikit. Katakanlah usia ini 2020 usianya berapa, 2019 usianya berapa, 2000 masuk usia berapa. Ini sebetulnya bisa kita lihat kalau ini dari NIP-nya ya tadi ya. Bisa pakai NIP. Nah, ini bisa pakai saya, ini kan masa pensiun. Masa pensiun. Misalkan pensiunnya yang 2020 berarti memang pensiun di 2020. Yang ada nggak yang 2019 yang pensiun, 2018 ada yang pensiun enggak? Atau artinya lebih gampang dari sini sih ya. Lebih gampang dari kita seperti tadi, oh sekarang usia 58 ada berapa orang? Usia 59 ada berapa orang gitu ya. Sebut aja kalau di situ ini menjadi usia 60. Di 2020 itu dia usianya sudah 60. Ini misalkan 59. Ini menjadi 58. Ini 57. Ini 56.
Nah, ini sudah nggak dibutuhkan lagi. Nah, data ini yang akan kita gunakan guru, jumlah guru, NIP-nya, kemudian masa pensiun. Berapa proyeksi perkembangan calon siswa SMP? Bagaimana pada ini? Tambah berapa kebutuhan guru? Ya, ini risetnya dengan instrumen seperti ini aja. Saya kirimkan aja ke kalian ya. Biar kalian filenya punya filenya. Mana? Oh, chat ini. Oh, yang di sini nanti dikirim juga ya. Dari yang online. Ini jangan dikasihkan ke orang lain yang seluruh lain jurusan apa ya. Kok error ya? Low. Hmm? Iya, iya, iya. Ke WA aja. Kalau yang nggak gabung, nggak bisa lihat. Ya, udah masuk. Sudah. Kuliahnya 1 semester ini aja. Tinggal praktek aja. Yang kita pelajari ini pertemuan keberapa? 12 ya? 12, 13, 14 itu studi lapangan. Studi lapangan gimana caranya saudara itu belajar menemukan data. Iya, terserah. Bebas. Nah, nanti membuat laporan riset. Laporan riset dengan dihitung seperti itu tadi ya. Seperti yang sudah kita pelajari. Sampai ketemu berapa kebutuhan gurunya. Kalau berapa kebutuhan gurunya berarti Anda sudah memproyeksikan jumlah siswa, ya kan? Anda sudah melihat yang pensiun, guru dan lain-lain. Anda menghitung KGT dulu, mencermati guru yang akan pensiun, barulah ketemu berapa guru yang dibutuhkan. Prakteknya gampang sih sebetulnya. Kalian ini yang di Malang ini yang mungkin misalkan di satu sekolah. Nah, makanya saya ini mau ngajak, cuma sayang kan di sini Probolinggo jauh juga ya.
Yang di rumah Anda bisa praktek itu misalkan di desa gitu ya. Satu desa ada berapa sekolah? Mungkin ada 2 ya atau 3 ya. SD bisa SMP ya kalau ada. Tapi mungkin minimalnya SD pasti ada di satu desa kan. Ada 2 atau 3, bahkan kalau di desa yang penduduknya banyak bisa 4. Nah, Anda bisa menghitung misalkan dari 3 SD itu berapa jumlah siswanya, berapa jumlah gurunya. Nah, memang karena kita kebutuhannya membuat angka pertumbuhan, maka kita itu harus punya data 5 tahun ke belakang itu. Nah, itu sebetulnya tantangannya ya. Tantangan. Karena sistem pendataan di kita kurang bagus, kecuali kalau yang rajin upload di Dapodik, itu gampang. Jadi sebetulnya saudara cukup datang ke sekolah dan minta data Dapodik. Itu sudah ada jumlah siswa tahun misalkan 2019 berapa, 2018 berapa, itu sudah ada. Kalau memungkinkan lewat browsing juga nggak apa-apa sih. Jika misalkan Dapodik sebetulnya bisa diakses kok bebas ya. Coba aja Anda masuk ke webnya Dapodik. Ya, boleh. Untuk yang siswa yang kayak 30 jam, ini kan kadang ada yang sekolah swasta yang ada tambahan pelajaran lain, disesuaikan sama sekolah tersebut. Ya, sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Itu tadi dari sisi yang saya jelaskan itu yuridisnya. Makanya tadi saya sebutkan jumlah siswa pun, misalkan siswa rendah itu maksimal 29. Kalau SD negeri itu ya kadang ada sampai 30. Toleransinya 5% gitu ya. Dari 29. Nah, kalau swasta yang bagus-bagus malah kurang. Satu kelas tuh paling banyak misalkan 20 untuk SD yang rendah, atau ada juga yang 15 17 orang. Yaitu bergantung kebijakan. Atau kadang ada yang gurunya 2. Satu sekolah itu siswanya misalnya 29 ya. Gurunya 2, ada guru yang mata pelajaran dan juga guru kelas. Kalau guru kelas berarti kan kalau SD kan menguasai semua bidang studi ya. Kalau guru mata pelajaran ya guru yang khusus di bidang-bidang tertentu. Seperti di SD model di sini di Kota Malang. Waktu itu kita menerapkan satu kelas 2 guru. Jadi baik guru itu misalkan pembelajaran matematik ya. Ya ada satu guru yang menjelaskan di depan, yang di belakang itu yang mendampingi siswanya. Itu sih berjalan ideal, tapi seiring kebijakan dirubah yang tadinya ada RSBI itu kan ya, pernah dengar ya? Atau mungkin kalian pernah jadi siswa RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Sekarang kan diganti kebijakan itu, ditiadakan. Jadi kami dulu sempat satu kelas itu 2 guru. Saya sebut kami karena saya sempat jadi ketua komite di situ. Ya. Akhirnya karena kebijakannya dicabut ya sudah jadi 1 guru. Nah kondisinya Anda dalam praktek ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Ya. Supaya saudara-saudara ini mengenal bagaimana sih dinamika ya, dinamika pendidikan atau dinamika dunia pendidikan di sekolah dasar. Ini boleh di SD atau boleh di SMP ya.
Nah, kalian menyusun praktik ini. Jadi sekarang kita pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13, ke-14, coba Anda ke lapangan. Boleh tidak hadir di dalam kelas ini. Jadi tidak apalagi yang di rumah yang udah nggak pernah ketemu saya ya. Jadi Anda cukup konsultasi di luar, mau di luar jam belajar juga boleh. Artinya kalau di lapangan ada kendala atau Anda ada hal yang tidak dimengerti, ya silakan WA saja di luar jam belajar. Kalau yang ada di Malang sih saya sarankan ya sekolah yang dekat-dekat, tapi ini kalau individual terlalu ini juga ya. Karena banyaknya sekalian dengan banyaknya sekolah yang bisa dikunjungi. Saya misalkan gini, ada enggak orang tua atau saudara atau siapa yang jadi guru misalkan atau kenalan lah yang akrab gitu ya. Karena kalau biasanya di sini harus pakai prosedur. Prosedurnya apa? Bikin proposal dulu, baru izin ke Dinas Pendidikan untuk ke sekolah. Nah, ini dalam kondisi sekarang kan masih ribet ya. Artinya ribet karena memang kita masih dibatasi karena pandemi. Tapi kalau saudara misalkan ada family lah, walaupun kalian sekarang di Malang, tapi enggak apa-apa tanya misalnya, oh ada paman saya jadi guru Pak di SD. Tanya aja sana. Ini saya lagi ada tugas perencanaan. Saya ingin tahu berapa jumlah siswa di sekolah paman. Kan bisa via telepon kan? Jadi silakan, bebas itu. Artinya enggak harus sekolah yang ada di Malang, kan? SD, SMP yang ada di luar Malang yang kalian punya koneksi kenalan. Atau mungkin kalian masih akrab kan dengan guru SD, guru SMP yang dulu. Ya. Nah itu bisa tanya, Pak saya sedang praktek nih. Praktek untuk menganalisis data perencanaan. Mohon maaf nggak bisa pulang karena ini sudah terlanjur di Malang. Gitu. Misalkan Anda orang Aceh, gitu, ya kan nggak mungkin ke Aceh dulu, gitu kan ya. Saya jauh pulang dulu ke Aceh untuk ambil data, telepon aja. Dia ada mahasiswa Lombok juga, anak apa itu penelitian tentang guru di masa pandemi gitu ya. Bagaimana strategi guru mengatasi pandemi. Nah, ya ini datanya dari mana saya tanya? Dari ini Pak, dari Kabupaten Lombok Besar gitu ya, Lombok Timur. Terus kamu gimana caranya mengumpulkan datanya? Ya saya kan ini Pak, ada alumni yang alumni UM, ada yang sudah bekerja jadi guru di sana. Saya telepon saja, saya tanyakan. Oh iya. Ya sekarang sudah dianggap sah ya, artinya memperoleh data seperti itu boleh-boleh saja. Nah jadi gitu ya. Kemudian ini dibikin kelompok saja, tidak individual, untuk memudahkan kinerja pengumpulan data. Nah ini ketua kelompoknya silahkan dibikin atau kelompok 4 orang lah. 4 orang ini jumlahnya berapa? 30? Sudah ada ya? Yang dulu ya pernah saya itu 4 orang. Yaitu kelompok itu dipakai. Nah, silahkan untuk lokasinya sekolah di mana itu Anda bicarakan dengan kelompok. Nah, jadi laporan riset ini pertemuan ke-16 ya dijadikan sebagai bahan UAS. Jadi pertemuan ke-16 itu kan kita UAS diambil dari laporan riset saudara-saudara. Jadi 4 orang nanti ke sini atau lewat Zoom
laporan penelitiannya saya konfirmasi. Baik itu metodenya, tinjauan pustakanya, hasil data analisisnya. Jadi saudara betul-betul bisa menguasai apakah itu APK APM, gitu kan? Apa itu proyeksi siswa, KGT, KG. Nah itu kohort ya, tapi kohort kayaknya tidak dipraktekkan lah. Biar tidak terlalu banyak, kasihan tugasnya. Nah gitu ya, kelompoknya dioptimalkan, jadi ini tugas kelompok dijadikan bahan untuk UAS. UAS-nya bentuknya nanti lisan, tidak UAS tertulis, tidak essay, tidak pilihan ganda. Ya, lisan dari hasil laporan riset ini. Berarti kayak presentasi hasil penelitian. Ya, presentasi hasil penelitian. Ya, yang di rumah jelas? Jelas, Pak. Pak. Ada yang Jelas, Pak. bertanya? Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Untuk hasil KGP tadi, itu kan masih desimal. Itu apa perlu dibulatkan atau biar desimal? Oh, kalau pembulatan ya perlu. Ya lebih dari 5 itu dianggap lebih ke atasnya gitu aja. Kalau kurang dari 5 ke bawahnya gitu ya. Itu aja. Jadi dipotong setengah manusia. Gak mungkin ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi ini direkam ya? Nanti rekamannya kirim ya. Iya, Pak. Biar saya nggak terlalu banyak cuap-cuap lah. Nanti kelas yang lain cukup lihat dulu rekamannya. Kalau nggak ngerti baru tanya. Nggak, ditambah dokumentasi ini tinggal diupload aja nanti rekamannya di YouTube saya kan. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Udah jelas ya? Ya. Oke, saya kira kalau gitu bisa diakhiri dan waktunya memang akan habis. Terima kasih semuanya. Semoga bisa dipahami dan menjadi bekal untuk kalian semua, masa depan kalian semua. Bila itu kata ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.